Credo ut intelligam. Saya percaya agar dapat mengerti. Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kalau kita membaca Matius 28 ayat 19-20, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa relasi antara ayat yang saya baca tadi dengan tema kita? Credo ut intelligam, saya percaya agar dapat mengerti. Bukankah teks Matius 28 ayat 19-20 adalah amanat agung Tuhan Yesus? Bukankah teks itu sebagai dasar misi dalam iman Kristen? Dan teks ini langsung diucapkan oleh Tuhan Yesus loh. Dan karena itulah yang akan menjadi persoalan bagi kita kalau mau mempersoalkannya. Belakangan ini muncul persoalan lama yang dipropagandakan oleh orang-orang skeptis atau orang-orang ragu-ragu tentang Tritunggal Kristen. Karena ini dapat kita lihat di media sosial dan sedang ramai kembali dibicarakan. Dan menjadi pertanyaan berikutnya bagi kita adalah, apa pula hubungannya dengan tema kita hari ini? Menjadi sebuah pertanyaan mendasar adalah penggunaan frase, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang kemudian ketiga nama ini dirumuskan dengan sebutan Tritunggal dalam teologi Kristen sejak Kristen perdana sampai dengan sekarang ini. Inilah yang menjadi persoalan utama. Siapa, apa, dan bagaimana Tritunggal ini di dalam iman Kristen? Oleh bapak-bapak gereja, Tritunggal adalah tiga pribadi ketuhanan dalam satu hakikat atau esensi kealahan. Persoalan kemudian muncul, yaitu kenapa harus tiga? Apakah tidak cukup dengan satu saja? Logika atau intelijensi tidak bisa menerima prinsip ini. Mana ada Tuhan itu tiga? Kalau tiga pasti ada perbedaan yang menjadikan pertentangan, dan tentu tidak akan ada keselarasan sehingga berujung kepada malapetaka. Pertanyaan hasil pola pikir di atas merupakan hal yang lumrah tetapi tidak teologis. Berakibat orang mulai menyaksikan dan skeptis atau ragu untuk melaksanakan misi Tuhan, di mana Tuhan Yesus menyatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Seorang bapak gereja, Santo Agustinus dari Hippo, atau namanya Aurelius Augustinus Hipponensis, tahun 354 sampai 430. Sebagai seorang filsuf dan teolog, sudah begitu lama Agustinus mengadakan studi dan permenungan atau perenungan yang mendalam tentang Allah Tritunggal itu. Tetapi Agustinus tetap tidak dapat menangkap dan mengerti prinsip itu. Pada suatu hari, Agustinus berjalan-jalan di pantai yang indah, tenang, sepi sambil mengadakan perenungan tentang Allah Tritunggal. Tiba-tiba tampaklah dari jauh seorang anak kecil menggali lubang di tengah pasir, kemudian mengambil air laut, lalu memasukkan ke dalam lubang itu, dan kemudian mengambil air lagi dan lagi dan lagi. Dalam hati Agustinus dia tersenyum, kemudian berjalan mendekati anak kecil itu, menyapa dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Jawab anak kecil, "Saya telah membuat lubang ini, kemudian saya ingin mengisi dan memindahkan air laut ke dalam lubang ini." Lalu Agustinus menjawab pula, "Tidak mungkin, nak. Sebab air yang kamu masukkan itu akan meresap ke dalam pasir dan kembali ke laut. Apalagi laut itu begitu besar, dalam dan luas tak terbatas." Dan anak kecil kembali. Dia katakan, "Demikian juga Allah Tritunggal yang Bapak renungkan itu.
adalah suatu misteri yang agung, besar, dan tak terbatas. Akal budi Bapa yang kecil, sempit, dan dangkal itu tidak mungkin dapat menangkap mengerti misteri agung dan besar itu. Setelah berkata demikian, si anak kecil itu hilang. Agustinus tahu bahwa apa yang dilakukan dan dikatakan oleh anak kecil itu adalah suatu penglihatan. Ada seorang teolog lagi yang namanya Anselmus Canterbury, 1013 sampai 1109 Masehi. Anselmus mencoba memasukkan logika dalam pelayanan iman. Meskipun Anselmus mengetahui Alkitab dengan baik, tetapi ia ingin menguji kekuatan logika manusia dalam upaya membuktikan doktrinnya. Namun selalu imanlah yang mendasari semuanya itu. Dan ini tercermin dalam karyanya, Proslogium, yang pada awalnya berjudul Iman Mencari Pengertian, Fides Quaes Intellectum. Anselmus akhirnya berpegang pada moto yang juga dipegang oleh Agustinus, "Aku percaya, maka aku mengerti." Credo ut intelligam. Bahwa tanpa wahyu tidak ada kebenaran, karena itu mereka yang mencari kebenaran harus diawali dengan iman pada wahyu tersebut. Singkatnya, ia menyatakan bahwa rasio manusia membutuhkan ide, bukan menciptakan ide. Mengenai suatu pribadi yang sempurna tentang Allah, itulah ide. Oleh karena itu, pribadi tersebut harus ada dan sudah ada dan pasti ada. Hal ini berkaitan dengan argumen secara filsafat disebut argumen ontologis, suatu argumen dari ide tentang sesuatu untuk menegaskan mengenai keharusan keberadaan dari hal yang hidup dari ide tersebut. Ide ini telah menawan banyak hati para filsuf, teolog sepanjang masa. Sehingga dapat kita pahami di sini, iman mendasari kita bergerak. Ingat kisah Abraham. Iman yang menggerakkan percaya kepada karya Tritunggal Kudus. Iman menghasilkan gerakan pelayanan misi sebagaimana yang kita baca tadi, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iman juga menggerakkan kita untuk mengajar. Sehingga dari teks Matius 28 tadi sebenarnya sebuah rahasia besar yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita adalah seorang pelayan misi, yaitu hamba Tuhan, jemaat Tuhan, adalah orang yang beriman. Mempunyai iman digunakan dalam bahasa Yunani pistis, artinya percaya, taat, berpengharapan, dan setia. Seorang pelayan Tuhan untuk memahami esensi Tuhan perlu iman agar mengerti tentang Tritunggal Kudus. Seorang pelayan Tuhan tidak cukup berkata saya beriman, tetapi akan terlihat dari perbuatan yang menghasilkan pelayanan, yaitu misi dan pengajaran. Seorang pelayan Tuhan karena iman akan mengerti bahwa Tritunggal Kudus bukan tiga pribadi yang pasti ada pertentangan karena keberadaan tugas, tapi dalam keberadaan tugas tidak memiliki pertentangan. Seorang pelayan Tuhan akan memahami rasio, bukan segalanya, tetapi iman sebagai dasar rasio dalam memahami firman Tuhan, sehingga tiga hal yang harus ada dalam diri kita, yaitu firman, iman, dan rasio. Saudara, firman tanpa iman, maka kita akan menjadi seorang yang mistik. Firman dengan rasio tanpa iman, kita akan menjadi seorang yang liberal. Iman, kita mengatakan punya iman, kita mengatakan punya rasio, tapi tidak ada firman, maka akan terjadi kekacauan. Jadi jelas, sebagai orang percaya dan pelaksana misi Tuhan, gerak langkahmu, gerak langkahku, gerak langkah kita sebagai umat Tuhan, pelayan Tuhan dalam melayani, bukanlah rasio tetapi iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagaimana di dalam 1 Korintus 9 ayat 22-23 yang mengajarkan menjadi hamba Kristus yang menaklukkan semua kepentingan dirinya, kebebasan dan haknya dalam upaya mempersempit jurang pemisah antara dirinya dan masyarakat yang dilayaninya demi keselamatan di dalam Kristus. Berjuang dan menguasai diri adalah sikap dan prinsip supaya tidak diperbudak oleh keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Teks ini mengajarkan seorang percaya janganlah hidup menjadi sia-sia. Karunia dan panggilan menjadi anak Allah yang dipercayakan harus sampai kepada sasaran, yaitu masyarakat yang berhasil guna berupa keselamatan. Semua ini digerakkan oleh iman, bukanlah rasio. Mari warnai pikiran dunia dengan pikiran Tuhan Yesus Kristus melalui iman kepada 3 pribadi Tuhan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam melaksanakan misi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas interdenominasi. Marilah kita berkolaborasi dengan kasih, tanpa sekat denominasi, dan tanpa batas organisasi. Bersinergi mewarnai dunia dengan pikiran Kristus, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.